sama aku Theodorus. Di sini aku mau wawancara temen aku nih, mahasiswa Ilkom juga, tapi dia mahasiswa tingkat akhir katanya. Halo, Mbak Dia, apa kabar? Halo. Kenalin dong nih sama teman-teman. Halo guys. Mungkin buat kalian udah kenal saya kan. Saya adalah, saya perkenalkan, nama saya Diayu. Saya juga mahasiswa Ilkom tapi tingkat akhir ya. Ini kira-kira di situasi pandemi gini kegiatan di rumah ngapain selain kuliah online? Selain kuliah online, kegiatan saya adalah kerja. Kebetulan mungkin menurut kalian kerja sama kuliah saya bertabrakan ya atau keluar dari zona nyaman. Kebetulan saya kerja di bidang farmasi. Di situ saya bertugas membuat obat untuk kalian-kalian di era pandemi seperti ini. Di farmasi perusahaan apa ya? Tepatnya di Jalan Murbei nomor 2, Banyumanik, Kota Semarang. Sambil iklan ya buat kalian yang kalau mau pesan-pesan obat bisa kok beli di situ biar saya bisa kerja terus. Ini kenapa kerja sambil kuliah? Dulu sebenarnya saya tuh niatnya setelah lulus kerja pengen kuliah aja nggak sambil kerja karena orang tua saya cukup membiayai saya di SMA, nggak punya biaya lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk bekerja sambil kuliah, hitung-hitung sambil bantu orang tua karena kebetulan saat itu saya ikut jalur SNMPTN nggak masuk deh, akhirnya masuk SM. Sama seperti saya. Gitu. Gagal. Ini kan masuk SM ngambil Ilkom ya? Iya. Ilmu komunikasi ya. Kenapa sih ngambil ilmu komunikasi itu kalau boleh tahu? Sebenarnya aku ambil Ilkom ini karena saya ingin belajar berbicara di depan umum. Karena kan kalau berbicara kan kalau di depan umum banyak kan tantangannya. Sedangkan saya tipe orang kalau ngomong bisa, cuma kalau di depan audiens kayak gagu atau gagap, makanya aku ngambil Ilkom sambil belajar. Sama ya kayak aku juga ngambil Ilkom tuh karena aku katanya cerewet. Iya Saya kan? cowok tapi cerewet. Lemes sih. Ngomong-ngomong masalah masuk Ilkom, pernah nggak sih jadi MC gitu? Pernah jadi public speaker di daerah rumah mungkin apa gimana? Kebetulan saat itu saya terpilih buat jadi MC, tepatnya MC 17 Agustus. Nah, mungkin di situ tantangannya lebih berat ya, harus dilihat banyak orang, harus dilihat kayak sesepuh desa. Padahal kalau kita lihat audiens yang banyak, rasanya kan gagu atau gagap, takut kalau nggak bisa gitu. Itu berapa kali jadi MC di kampung? Satu kali tapi tantangannya berat. Nggak pengen nyoba lagi? Kalau ada kesempatan pengennya nyoba lagi karena pengen ngasah sih. Sebenarnya kan aku juga pengen tuh jadi public speaker tapi belum ada kesempatan. Semoga di tugas kalian ini aku bisa dapat kesempatan ya, jadi bisa sambil belajar. Di follow nih IG-nya. Aduh jangan deh, nanti hatersnya banyak. Tantangan terberat aku jadi MC dadakan tuh. Pertama gagap ngadepin audiens yang segitu banyaknya. Bayangin satu desa lihat kamu, kita nggak tahu kan penampilan kita gimana. Oh itu satu desa, nggak satu RT gitu? Iya, satu desa. Dilihat RW, dilihat ketua Karang Taruna, dilihat sesepuh, dilihat di luar desa. Rasanya lebih wow ya. Kayaknya tuh tapi sih menurutku ini pengalaman yang berharga sih. Gak apa-apa lah dilihat-lihat. Hitung sambil kenalan. Aku dulu sih juga pernah jadi MC tapi masih lingkungan RT ya. Waktu itu aku juga gagap sih, terutama salah manggil nama ya biasanya ya. Itu pernah waktu itu salah manggil nama RT-nya, nama RT-nya. Oh aku pernah nih. Waktu itu kan sesi kayak kita nyanyi menghidupkan cipta. Nah aku sama temanku jadi MC berdua tuh. Ada ibu-ibu nyanyi menghidupkan cipta tapi lagunya salah. Terus aku dengan spontan tuh ketawa tapi ibunya tetap lanjutin lah. Waktu itu kebetulan juga ditegur sama ibu RW-nya, jangan diketawain kalau salah. Tapi ya pada ketawa semua, gimana ya, lucu sih. Ya memang sih di
jadi MC dadakan tuh paling sulit ya, susah banget soalnya kita nggak nyiapin materi. Waktu itu nyiapin materi nggak apa langsung tiba-tiba disuruh kamu jadi MC ini gimana? Nyiapin sih, aku sendiri yang nyiapin, udah belajar, udah hafalan, tapi sampai sana blank, nggak tahu mau diomongin apa. Apalagi kan kalau MC desa harus pakai bahasa krama nih, bahasa krama kan kayak intinya kayak ngajeni. Nah kebetulan kekurangan aku itu nggak bisa bahasa krama, nah itu adalah tantangan tersulit bagi aku. Nah, balik lagi nih, kan tadi kita lagi ngomongin soal MC Agustusan ya. Iya. Nah kebetulan aku dulu juga pernah jadi MC Agustusan. Waktu itu sih aku pengalamannya sih gagap ya, karena 2 kali loh, 2 kali berturut-turut jadi MC. Dan dadakan, nggak ada materi, nggak punya skill juga. Kalau waktu itu Mbak Dia waktu jadi MC ini lebih besar Mbak, waktu itu cuma RT loh Mbak Dia ini jadi di kelurahan ya. Oh, bukan di desa, cuma yang datang satu kampung gitu loh, semua RT dari satu. Lebih sulit, jadi gak suka buka ya. Pengalamannya gimana sih waktu jadi MC Agustusan itu? Maksudnya tantangannya Iya, tantangannya gitu. tantangannya pernah ribet waktu opening sih tepatnya. Jadi opening bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu semangat, saya sama teman saya semangat sekali. Tapi setelah masuk ke isi ngeblank semua sih sebenarnya. Terus saya sama teman saya tuh lihat-lihatan gimana nih yang mau diomongin apa nih. Terus kan kita ke kayak perkenalan kita masih bisa. Terus kayak terima kasih terus sambutan gitu ngeblank. Aduh gimana caranya, akhirnya saya kayak lihat ke Rumah Karang Taruna, tapi dibantu juga sih enaknya itu. Oh waktu itu juga ikut organisasi Karang Taruna juga? Iya sih, kebetulan saya sama teman saya menempati posisi sekretaris. Padahal kan kalau sekretaris tugasnya cuma kayak nulis-nulis aja ya, karena di waktu itu nggak ada orang yang mau jadi MC dengan terpaksa. Tapi ya bukan terpaksa sih, akhirnya saya sama teman saya memutuskan buat jadi MC. Tapi sebenarnya nggak 2 orang sih, pengennya 1 orang. Tapi kalau 1 orang kan tantangannya lebih sulit lagi. Akhirnya setelah saya kayak merekomendasikan ya udahlah kalian berdua aja yang apa-apa. Nah itu kalau misal gitu cuman MC sendirian tuh bisa untuk apa kayak nyiapin materinya kan pasti lebih sulit ya kalau sendirian ya. Kenapa milih berdua? Kalau berdua, sebenarnya pengen nih sendiri, tapi setelah dipikir-pikir kalau sendiri dengan basic saya yang belum pernah jadi MC kayaknya lebih sulit. Memutuskan untuk berdua kan kalau saya nggak bisa kayak apa namanya, kayak lupa kan ada teman saya yang mendorong saya buat bukan sih, ada teman saya yang nutupi kesalahan saya gitu sih. Waktu jadi MC itu tadi ngomong aku jadi MC sudah jadi mahasiswa ilmu komunikasi tuh apa waktu masih SMK belum masuk jadi mahasiswa, jadi masih belum tahu sedikit ilmunya lah. Kan kalau sekarang sudah tahu mesti kan dari ada pelajaran-pelajaran dari dosen kan. Nah kalau waktu jadi MC itu sudah masuk jadi mahasiswa. Kebetulan waktu saya jadi MC 17 Agustus saya udah jadi mahasiswa Ilkom. Ya itu makanya kenapa saya dan teman saya dipilih jadi MC ya, karena kita basicnya dari komunikasi. Kalau komunikasi kan identik dengan bisa ngomong ya. Itulah alasan kenapa Ketua Karang Taruna saya memilih saya dan teman saya. Nah itu padahal anak mahasiswa Ilkom banyak yang bisa ngomong. Bener, kadang kan mereka introvert. Kalau bicara sendirian gini ngobrol biasa mereka lancar-lancar aja, tapi ketika disodorin sama audiens yang begitu banyaknya kita jadi ngeblank gitu. Sebenarnya sih aku masih belajar sih, tapi kalau ada kesempatan buat jadi MC lagi ya mau aja ini belajar. Ngomong-ngomong di Karang Taruna banyak anak-anak muda tapi pada nggak mau jadi MC. Kenapa sih banyak anak-anak yang nggak mau jadi MC waktu Agustusan itu menurut kamu? Menurut aku mereka tuh karena malu ya, malu dilihat banyak orang, makanya mereka nggak mau jadi MC. Tapi itu gimana cara, kan mesti pertama kali kan mesti kaget, kabur, biar nggak malu ya? Biar nggak malu ya, gimana ya, saya juga kadang malu sih kalau dilihat banyak orang. Biar nggak malu caranya anggap apa ya, gimana ya,
bingung, saya sendiri juga masih belajar buat ngatasin rasa malu. Ya sebisa mungkin kita belajar walaupun nanti ujung-ujungnya diketawain, nggak apa-apa sih. Kan kalau kayak aku dulu tuh waktu pertama kali ditunjuk tuh kan pertamanya juga punya istri malu banget tuh, pertama nggak tahu harus ngomong apa, nggak tahu random acaranya, nggak kenal sama RT-nya, tiba-tiba disuruh aja. Ya kalau itu kan dia sudah kenal dia sama RT-nya, kan pasti ada caranya biar nggak malu gitu, biar nggak grogi tuh. Apa waktu itu masih grogi banget? Grogi banget sih sebenarnya, dilihat banyak orang ya grogi. Tapi sebenarnya udah datang sih, andai bisa belajar, mungkin saya belajar dulu ya, kayak ada gladi motor gitu, tapi nggak ada, langsung gladi bersih, udah gitu aja. Senang nggak sih waktu disuruh jadi MC? Sebenarnya senang sih bisa dilihat banyak orang, tapi ya malunya kalau kita salah mesti diketawain ya. Terus apalagi nanti ditanya, wah itu siapa tuh nggak jadi MC, rasanya kalau wah pinter ya, wah jago ya ngomongnya, rasanya tuh kayak ada suatu kebanggaan sendiri buat kita. Rasanya kan saya kebetulan jurusan komunikasi, kalau saya bisa ngasih atau nularin ilmu saya ke banyak orang, rasanya tuh kayak jadi manusia yang bermanfaat gitu loh. Alhamdulillah ilmu saya kepake. Bermanfaat guys, siap ya bermanfaat. Itu aja tipsnya, kalau kalian ingin ilmunya barokah nih, kita belajar terus kita sama-sama banyak orang. Nah itu nanti tuh kayak ada rasanya wah tersendiri gitu loh bagi kita, kayak aduh alhamdulillah ya berkat saya mereka bisa tahu ini itu, bangga lah sama diri sendiri. Ya tadi kan ngobrolin soal jadi MC Agustusan tuh, kan katanya nanti berdua ya, ada apa namanya, ada partnernya. Itu gimana sih cara nyatuin dua kepala biar acaranya jalan lancar gitu? Caranya adalah saling percaya aja sih, kita berdua yakin aja kalau acaranya bakal lancar gitu aja. Padahal saya sama teman saya itu sebenarnya sama-sama anak Ilkom, tapi kalau bicara di depan umum kita belibet itu sih. Terus caranya kita buat bisa jalannya lancar, kita sebenarnya kayak bagi tugas, nanti kamu bagian ini ya, nanti kamu bagian itu ya, jadi nanti nggak nge-blend. Terus pas biar kita berdua, kita kayak jawil gitu loh, kayak ngasih kode biar ini loh jatahnya kita berdua buat isi, buat tematin posisi ini gitu aja. Apa ya, orang itu mudah ngomong kalau nggak di kamera cepat, depan kamera kenapa kayak kagum, gugup gitu ya? Karena kalau di depan kamera kan kita lihat wajah kita kan, nah kebanyakan orang kalau lihat wajah sendiri tuh kayak jijik gitu loh, ih kok gini sih, lebih baik malah enaknya itu kita jadi di belakang layar. Itu jadi dibayar? Aduh dibayar, enggak. Udah ada kan ya dibayar, tapi ya nggak apa-apa deh, hitung-hitung kayak nambah pengalaman aja. Nanti kalau misal nih kita di kedepannya ditawarin kayak jadi MC, itu ditanya pernah nggak mbak jadi MC kayak apa namanya, MC nggak pernah dibayar? Kok pernah, cuma dari situ kayak saya belajar gimana caranya public speaking yang baik dan benar di depan banyak orang, itu sebagai kayak acuan kita untuk kedepannya jadi lebih baik. Sama suatu aku juga jadi MC gak dibayar sih, cuman kasih nasi kotak aja. Enak ya dikasih nasi kotak, malah saya cuma dikasih kayak nasi besekan tapi nggak tak makan, karena kayaknya kalau acaranya udah selesai, alhamdulillah udah selesai gitu, udah dilihat banyak orang, itu udah bangga loh. Tapi seneng kan waktu jadi MC? Seneng sih dilihat banyak orang, tapi kalau pas kita salah terus diketawain ya nggak enak gitu. Itu gimana kan pertama nih jadi MC terus misal gagal kan masih kayak bom tuh, gimana sih cara biar aku mau nih jadi MC lagi waktu Kalau kita tuh awalnya sih kalau dulu ya kayak nggak mau kalau kita jadi MC lagi malu, tapi kayak ada kayak booster gitu, udah nggak apa-apa kalau kita down, mungkin ke depannya nanti kita jadi lebih baik. Nah itu tak jadiin acuan, nggak apa-apa lah hari ini jelek, udah siapa tahu ke depannya kita jadi lebih baik. soalnya kan banyak tuh kayak aku sendiri misalnya waktu pertama jadi MC tuh, pertama kali jadi MC tuh kayak wah kok gini ya, kok jelek ya, gimana sih biar
pede. Biar kita pede, kita belajar kayak public speaking, ngomongin apa aja di depan kamera. Itu sebenarnya cara sederhana buat ngelatih kita pede di depan umum. Saya juga masih belajar sih, kalau misalnya kita lagi vlog ala-ala selebgram itu, terus kita bikin story di IG, terus kita posting, sebenarnya malu karena kan dilihat banyak orang. Tapi ya gimana, dengan cara itu nggak bayar, gratis, kita bisa lihat oh ternyata tuh kekurangan kita seperti ini. Masalah ngomongin masalah pengalaman jadi MC. Kalau aku nih kekurangan itu tuh pedes banget. Ya itu waktu jadi MC tuh harus pakai bahasa Indonesia apa sih? Pakai bahasa Indonesia campur bahasa Jawa. Ayo gimana tuh nerapinnya lah. Itu kan pasti pedes ya. Itu nggak sih? Betul banget sih. Saya kan juga baru lulus. Saya kan kena sertifikat ya. Sebenarnya kan saya juga tipe orang kalau ngomong kedok sama cepat. Nah, itu susahnya yang masih saya pelajari sampai sekarang. Gimana ya caranya biar nggak kedok. Gimana kita? Kan katanya ikut kelasnya Mbak Dia di kalangan yang promo. Ya, saya udah ikut. Ikut aja, bermanfaat kok. Saya dapat sertifikat. Itu kan pasti dapat ilmu tuh biar nggak medok. Gimana? Katanya Mbak Dia, biar kita nggak medok, kita kayak apa namanya rekam atau VN pakai suara kita, terserah yang mau diomongin apa. Nah, terus kita dengerin, dari situ kita bisa belajar. Oh, saya tuh masih medok di sebelah ini. Nah, itulah caranya. Tapi sampai sekarang saya juga masih belajar dan masih medok. Kan biasanya kalau orang Jawa kayak kita kan ngomong huruf gitu ya. Iya. Itu tuh tantangan besarnya ya, biar nggak medok tuh kalau ngomong gitu. Dan karena kan kita kebiasaan ya kalau ngomong sama teman suka medok. Nah, itu caranya gimana? Saya juga masih belajar. Di tahap masih belajar di kelasnya Mbak Dia Adhikara. Terus enak nggak tuh di kelas Mbak Dia Adhikara? Enak sih, kebetulan karena kita namanya sama, siapa tahu bisa ketularan ilmunya ya. Cukup membantu buat kita yang mau belajar tentang basic public speaking. Kita tuh Mbak Dia dijadiin kayak perantara kita buat belajar. Ini ngomong sebenarnya nih tugas ini saya harus wawancara Mbak Dia Adhikara. Tapi walaupun nggak ada Mbak Dia, bisa sama saya dia, ayo gitu aja. Karena saya tidak pede. Karena sama dia, sama aja kan. Tapi ilmunya lebih banyak Mbak Dia Adhikara. Sama Mbak Dia aja nggak usah sama saya. Jadi ngomongin masalah MC lagi ya, gimana sih? Punya idola gak sih jadi MC idola gitu? MC idola, ada sih. Kebetulan saya juga pengen sekali bisa ketemu sama dia. Kebetulan juga idola saya adalah alumni Ilkom, namanya Enjing. Kalian tahu kan Enjing? Mungkin ilmunya lebih banyak daripada saya. Ada lagi Jana Maranita. Kebetulan mereka itu satu partner yang dulu sama-sama kerja di Kompas TV, makanya saya mengidolakan mereka itu. Mbak NGN itu cantik banget. Enggak sih, kalau menurutku cantik itu relatif ya. Kenapa saya suka NGN? Karena Mbak NGN itu apa ya, nggak bedain kamu tuh siapa, karena kan tahu sendiri Mbak NGN kelasnya udah di atas ya. Kalau sama adik nikahnya tuh dia welcome, apalagi kalau buat belajar. Dulu nih sebelum saya kenal Mbak NGN, saya bikin stigma Mbak NGN itu sombong ya, karena kan otomatis karena kan dia kan apa namanya udah pabrik atas, otomatis dia sombong. Karena itu ternyata setelah saya kenal, bicara bareng, ikut kelasnya, ternyata dia friendly, mau ngajarin kita apapun yang kita pengen tanya, dia tuh kayak kasih tahu gini loh caranya buat kalian jadi ini. Terus ada tips lagi, kalau kalian ketemu aku di Jakarta nih, jangan lupa ya sapa, bilang halo Mbak, saya tuh adik kelasnya Mbak. Nanti otomatis bakal saya ajak ngomong. Itulah kalau Mbak EJN. Kalau kalian pengen tahu tentang Mbak EJN, lihat aja IG-nya gitu. Yang ngomong tadi sering ketemu Mbak NGN lah, dia juga itu karena dia juga karena kuliah di USM juga ya. Yeah. Kenapa sih mutusin milih USM juga tuh? Kan banyak tuh kampus swasta lain yang ada jurusan ilkom juga, yang ada kelas sorenya juga. Kenapa milih USM? Karena
kenapa saya di USM? Karena USM akreditasinya menurut saya nih dari beberapa review kayaknya dia jauh lebih baik daripada swasta lain, terus peminatnya paling banyak, terus kebetulan juga ilkomnya jalan, makanya dari itu aku pilih ilkom USM buat pilihan saya setelah saya lulus dari SMK. Terus kenapa harus ilkom? Karena ada tuh cewek biasanya kan masuknya ekonomi. Kenapa pilih ilkom? Kan katanya apa tuh ilkom cuma ngomong Udah ngomong doang gitu ya. terus saya kadang kesel cobain jadi anak ilkom. Susah ternyata. Kenapa sih pilih ilkom? Kenapa milih ilkom? Karena dulu saya tuh pengennya jadi broadcasting, bisa bikin film, terus nama kita nanti ada tulisannya tuh di editor kayak air film, kayaknya bangga. Akhirnya saya mungkin buat milih ilkom, tapi setelah saya masuk di ilkom, minat saya berubah, udah film lagi, kayaknya kira-kira jadi kayak jurnalis TV lebih menantang ya daripada jadi kayak pemain film. Nggak buat pemain film, kayak kayak apa namanya, kayak editor film gitu enak. Tapi ternyata dari segi itu saya lebih nyaman kalau misal saya dikasih kesempatan buat jadi jurnalis aja, karena kan saya bisa ngomong kan, jadi saya memanfaatkan sih. Ngomong kan nih, kita dari jurusan yang seru waktu Oh iya. kenapa tiba-tiba jadi ilkom tuh? Karena saya tahu dari review teman-teman saya yang masuk ke TI ini, mereka bilangnya aduh TI itu mumet atau pusing ya, maka dari itu alhamdulillah saya lebih milih ilkom. Ternyata ilkom lebih bikin pusing lagi, banyak tugas outdoor, banyak tugas luar kota, tapi ya nggak apa-apa, dari segi itu pengalaman kita jadi lebih banyak. Oh ya, ini kan tadi kita di tengah-tengah banget seksenya sih baru malah kekir. Terus Yuk. oh ya, ini tadi kan kita di tengah-tengah ngobrol tadi ngomongin masalah Mbak pernah bikin event dia lagi kado. Itu ngomongin apa sih? Tema misalnya ngomongin apa? Tema besarnya adalah dengar pengalaman di era sekarang. Kok bisa undang Bu Sita itu? Iya, kita. Karena kita itu adalah kayak yang pemegang dari kota lama. Kayaknya kan dia lebih paham tuh tentang kota lama. Makanya kita undang kita jadi narasumber kita, dan ingin sebagai pengamat pariwisata, sebagai narasumber kita juga. Ini dua orang penting yang datang ke event saya. Ya buat event saya ini event kita, karena kita bikinnya bareng-bareng. Kalau mengundang kayak wali kota kan itu susah banget tuh. Itu kalau kita nggak bisa apa namanya ngomongnya bener, public speaking buat ngajak tuh susah tuh. Itu gimana tuh caranya biar kita mau masuk ke acaranya? Gimana buat ada kita? Iya. Kita sebenarnya nggak ngomong, kita cuma modal surat dari kampus, terus kita kasih ke kayak BPK 2L kalau nggak salah, itu langsung cukup kita. Terus nanti kita akan menghubungi nomor yang ada di surat itu tentang standar acara kita seperti apa. Kita nggak usah modal ngomong, cuma modal ketik HP aja sih. Kalau kayak gimana tuh ketemu wakil wali kota gitu? Wah, kayak gini ya, waktu itu pengalaman saya dari ketemu wali kota pertama kali justru malahan ketemu kita. Seneng ya, selain seneng ternyata wah kita mampu ya buat undang kita, sosok besar, terus diliput lagi. Rasanya bangga banget bisa ketemu kita. Yang punya keinginan kenapa nggak buat JMC-nya kan aku juga bisa, aku nggak punya pikiran gitu. Kebetulan di tugas saya nggak boleh dari kelompok kita sendiri yang jadi MC, kita harus punya MC dari luar atau yang ditentuin dari dosen kita untuk jadi MC. Kayak kan kalau dari kelompok kita ngomong masih kayak ribet nih, kalau dari yang pengalaman jauh lebih baik, jadi kan event kita jadi pelajaran lebih lancar. Suka dukanya waktu bikin event sih susah banget, itu capek apa? Suka dukanya gabungin beberapa sifat jadi satu. Sebenarnya kalau kita individualisme, acara kita nggak bakal jalan nih, apalagi kan kita sama-sama kerja, harus ada salah satu teman kita yang merelakan waktunya untuk menyerahkan surat ke Pemkot atau ke orang narasumber kita. Harusnya ada pembedaan apa ya, kayak kontak aja sih gitu. Oh iya, lupa nih. Tadi ngomong kan sekarang ikut public speaking class ya? Iya, dibahas lagi. Terus kamu ikut public speaking sudah jadi masih serpon, udah begini, kenapa masih mau belajar public speaking class juga dia? Pengen dapat sertifikat sih awalnya
seperti ini karena ada beberapa kayak event-event besar yang dikatakan karena kebetulan Mbak Ita sih kebetulan Mbak Dia bikin event ini, niat saya dan teman-teman saya pengen sertifikat, tapi setelah tahu ilmunya penting ya itu buat belajar aja sih. Aku jadi di public speaking pas dia di karya itu pasti kan dapat ilmu, dapat tipsnya. Ini kami sudah mau di acara Ya, tips dan trik jadi MC atau public speaker yang baik setelah ikut public speaking class itu apa ya? menurut saya menurut Mbak Dia nih. Dan saya Oh, sama Mbak Dia ya. ini sama Tips dan tips jadi public speaking menurut dia, tapi kalau pakai Adhikara adalah tipsnya belajar pede bicara di depan umum. Itu aja sih, karena kan sekarang susah ya kalau pede di depan umum, masih malu, apalagi kalau lihat wajah sendiri di depan sosial media kan jadi cringy. Anggap aja itu belajar gitu, ada tipsnya pede aja dan terus belajar dan belajar. cuman juga nggak ada lagi. Itu aja sih, tapi kalau buat belajar biar nggak mendok, kalian bisa browsing, cari ilmu belajar, itu aja sih. Karena saya juga ngasih kita belajar. Sudah, terima kasih. Dia udah mau Hai. apa namanya, sedikitnya membantu saya dalam mengerjakan tugas. Semoga bermanfaat buat kalian nih. Saya juga ngasih kita belajar. Jangan dihujat, takut kritiknya banyak. Semoga bermanfaat.